Polisi menangkap pria yang mengancam dan meneror artis peran Syifa Haju melalui media sosial. Polisi masih mendalami motif pelaku yang saat diperiksa mengaku sebagai penggemar berat Syifa. Pengancam artis peran Syifa Haju melalui media sosial ditahan di Polres Tangerang untuk diperiksa intensif. Polisi sebelumnya menangkap pelaku berinisial HA di Karanganyar, Jawa Tengah pada 1 Maret lalu. Polisi masih mendalami motif HA yang mengaku sebagai penggemar Syifa. Sebelumnya, artis peran Syifa Haju melapor ke Polres Tangerang Selatan karena menerima ancaman penculikan dan pemerkosaan melalui Instagram. Kasus seperti ini kasus yang sangat serius kalau menurut saya. Itu sangat kasus yang tidak bisa dianggap remeh. Mungkin untuk segelintir orang ini bisa dianggap ini hanya iseng, tapi isengnya ini sampai bisa merubah atau mengganggu mood Syifa, itu sudah keterlaluan menurut saya. Oleh polisi, pelaku dijerat Undang-Undang ITE Pasal 27 dan Pasal 29 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait kasus ancaman artis melalui media sosial sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Muharram Wibisono. Selamat sore Pak Wibisono, bisa diceritakan Pak bagaimana kronologis penangkapan tersangka ini Pak? Ya, jadi sedikit saya ceritakan awal, jadi pada tanggal 28 Februari yang lalu, tepat hari Jumat, saudari SA membuat laporan polisi terkait ancaman yang diterimanya dalam media sosial Instagram. Dan pada malam itu kami dari pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan langsung melakukan pemeriksaan dan mencari keterangan dari saksi-saksi yang terkait. Dan pada saat itu juga ada salah satu saksi yang merupakan orang tua dari saudari SA sendiri. Baik, lalu apa alasan korban mengancam artis tersebut Pak? Bagaimana Mbak? Alasan pelaku mengancam artis tersebut? Ya, jadi alasan dari tersangka setelah kita amankan, ya dia merasa emosi dan kecewa ya. Nah, sehingga inilah yang membuat dia melakukan ancaman dan ada beberapa kata-kata yang bisa dikategorikan sebagai kecewanya ini kecewa karena apa Pak? Tidak dibalas begitu pesannya? Ya, dari keterangan yang bersangkutan, jadi ada beberapa kali dari yang bersangkutan atau tersangka ini mengirimkan pesan kepada saudari SA, namun belum sempat dibalas mungkin dengan dari saudari SA sendiri, sehingga dia merasa kecewa dan emosi. Baik, apakah ancaman dari pelaku ini sungguh-sungguh atau hanya iseng saja Pak? Kalau kita melihat dari perilaku pelaku dan kita juga menelusuri rekam jejak kriminal, yang bersangkutan tidak memiliki rekam jejak kriminal. Kemudian dari perilaku sehari-hari kita juga meminta keterangan dari warga sekitaran rumah dari pelaku. Memang kalau mengancam secara bersungguh-sungguh mungkin kita belum bisa mengkategorikan sungguh-sungguh atau tidaknya. Baik, atas kejadian ini apakah pelaku terkena sanksi hukuman begitu Pak? Ya, tentunya kena sanksi hukuman, di mana pasal yang kita kenakan di sini adalah 27 ayat 1 junto pasal 45B dan pasal 29 pasal 29 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, yang dimana di sini ancaman tertinggi untuk hukuman penjara adalah selama 6 tahun dan untuk denda sejumlah 1 miliar rupiah. Baik, apa pembelaan yang dikatakan oleh pelaku Pak? Ya, dia memang tidak melakukan pembelaan. Memang pada awalnya kita melakukan penangkapan, yang bersangkutan belum mengakui. Ketika kita melakukan pendalaman interogasi terhadap yang bersangkutan, akhirnya mengakui dan dia tidak melakukan pembelaan apapun. Dia memang mengakui bahwa mengirimkan pesan-pesan tersebut ke dalam Instagram dari saudari SH. Apakah ancaman hanya dilakukan melalui komen di Instagram saja ataukah ada bentuk teror lainnya dilakukan oleh pelaku Pak? Ya, jadi berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang kita kumpulkan, memang ancaman itu hanya dilakukan melalui media sosial, yaitu melalui Instagram dari saudari SH sendiri. Berapa kali Pak pelaku ini melakukan teror? Dari bukti yang kita sudah miliki, yaitu dari data-data dan screenshot yang sudah kita terima dari pelapor, ini memang ada beberapa kali dan sudah berulang kali, ya, karena memang dari orang tua pun, kemudian ada beberapa saksi juga mengalami hal yang sama.
Jadi memang sudah beberapa kali dilakukan oleh tersangka ini. Maksudnya keluarga juga ikut terkena teror begitu? Ya, jadi dari keterangan dari orang tua dari saudari Esa memang ada pesan juga, yang cuma memang tidak terlalu isinya tidak terlalu seperti sama dengan yang dilakukan terhadap saudara Esa. Baik. Apa sih Pak yang diinginkan dari pelaku ini sebenarnya dari Syifa, Pak? Ya, pelaku ini merupakan salah satu fans dari saudari Esa. Ya, kalau kita melihat dari keterangan yang sudah kita kumpulkan, mungkin dia hanya ingin melihat atau mungkin mendapat respon ya dari pesan yang dikirimkannya terhadap saudari Esa. Idolanya begitu. Berprofesi sebagai apa Pak ini pelaku? Ya, jadi untuk pelaku ini keterangan awal kita dapat bahwa untuk tingkat pendidikan dia tidak tamat SMA. Nah, untuk saat ini dia bekerja usaha sendiri swasta dengan dia bergerak di bidang fotokopi, usaha fotokopi yang tidak jauh dari rumahnya. Baik. Terima kasih Pak Muharrem Wibisono, Kasat Reskrim Polres Tangerang sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore.